Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Net12. Elis, kamu kan sudah memiliki anak nih. Punya kesulitan nggak sih, terutama menghadapi pola makan anak? Tentunya kesulitan pasti ada, Riz. Nah, ibu-ibu juga pastinya kan khawatir nih gimana supaya si anak nih kadang suka milih-milih makanan, tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Tentunya perlu tips, trik, dan juga kreativitas gimana supaya si kecil tetap bisa makan makanan 4 sehat, 5 sempurna, Riz. Memang langkah-langkahnya ada gitu ya, tapi langkah awal adalah orang tua dapat mencontohkan gaya hidup sehat kepada si buah hati. Meracik beragam jenis salad kini menjadi aktivitas harian Sweta Manggarani. Jenisnya bermacam-macam, mulai dari sayuran, buah-buahan, atau kombinasi keduanya. Yang jelas, protein juga ikut ada di dalamnya. Kreatif mengolah sayur dan buah menjadi cara Sweta untuk konsisten menerapkan pola makan sehat kepada buah hatinya, Kinarsasi Aliyah Nugroho. Baginya, pola hidup sehat dalam keluarga dapat dimulai sejak dini. Biasanya dikasih pengertian bahwa makan makanan sehat itu nanti pengaruhnya akan ke kita juga. Kalau anak-anak itu biasanya makan makanan apapun yang masuk ke dia itu pengaruhnya cepet kok. Jadi kayak anakku itu kan dia akan cepat sariawan kalau misalnya nggak makan buah atau sayur. Dan itu dia akan ini sendiri. Kalau dia ngalamin sendiri, dia akan tahu manfaat atau kebaikan keburukan sesuatu, itu dia akan tahu kalau udah tahu ngerasain sendiri. Jadi kadang-kadang kalau dia lagi malas makan sayur atau buah, didiemin aja, ntar juga tumbuh sendiri sariawannya. Terus setelah itu barusan dia bilang, "Bu, sariawan nih Bu," gitu. "Oh, kemarin udah makan buah belum?" Ditanyain, "Hari ini udah berapa kali makan sayur?" Nah, dia baru tinggal mikir sendiri dari situ. Pola hidup sehat yang dijalankan Sweta berbuah baik. Di usia 10 tahun, Kinar tak sulit memakan sayur. Ia juga tak pernah pilih-pilih dalam hal menu makanan. Kalau sama ibu, diajarin makan sayur pas sudah dari kelas 4. Terus makan sayurnya macam-macam. Sayurnya kira-kira yang aneh-aneh tapi enak. Ya, kayak beet gitu. Terus antara beet sama apel dicampur. Terus dijadiin taku sama sausnya. Suka nggak? Suka, enak. Sebagai pecinta gaya hidup sehat, Sweta kini memiliki lebih dari 50 kreasi menu sayur dan buah. Kebolehannya mengolah menu tak hanya diakui keluarganya, tapi juga teman-temannya. Dari sinilah ia sekaligus membidik peluang bisnis makanan sehatnya. Usahanya terbilang baru, namun konsumennya kini tersebar di Jakarta. Keinginannya sederhana, ia cukup senang jika banyak orang yang akhirnya gemar makan sayur. Karena ini adalah bisnis yang lambat dari awal, jadi setelah menyadari itu, terus mencoba untuk cari-cari informasi, terus untuk mantepin ke diri sendiri kan, tekun itu kan harus dari diri sendiri ya. Jadi aku memutuskan ini adalah bisnis bukan untuk cari untung. Karena keuntungan pun juga, believe me, it's hard gitu untuk dapat untung. Jadi untuk aku sendiri, keuntungan itu lebih kepada gimana caranya mengajak orang untuk makan sayur dengan cara yang, sayur tuh nggak selalu nggak enak loh. Sayur tuh bisa diolah dengan cara yang asik dan variatif dan pastinya enak. Menghadirkan cemilan sehat juga menjadi pilihan Leonie Flora Merinska. Terlebih, 3 buah hatinya memiliki pantangan terhadap penyedap rasa, turunan susu, dan gluten. Mengkreasikan makanan sehat, kini Leonie juga sukses mengembangkan usahanya berbekal pengalaman. Dari awal kami membuat penganan memang untuk mereka-mereka yang memiliki masalah dengan gluten, dairy products, telur dan gula.
Tetapi rupanya yang memilih untuk menghindari makanan itu tentu saja lebih banyak orang dari yang hanya alergi saja. Mereka yang memilih gaya hidup vegan, mereka yang memiliki tantangan dengan asupan gula seperti mereka yang kena diabetik, lalu mereka yang vegetarian, lalu mereka yang memilih untuk memiliki gaya hidup clean eating, itu bisa menjadi customer kami. Jadi customernya sekarang expanding dengan banyaknya orang yang punya kesadaran tentang gizi dan asupan. Cookies, tart, dan roti tawar resepnya yang tak gunakan pengawet kini semakin diminati para orang tua yang ingin sajikan penganan sehat bagi buah hatinya. Selain tinggi serat, olahannya juga aman bagi pemilik alergi bahan makanan tertentu. Menerapkan pola hidup sehat bukan berarti tak boleh jajan di luar. Namun orang tua harus jeli memilih tempat makan yang gunakan bahan alami dan aman. Saat ini, restoran yang menyajikan makanan sehat telah menjamur. Ini bisa menjadi alternatif agar si kecil tak jenuh dengan makanan sehari-hari. Salah satunya seperti restoran yang ada di kawasan Jakarta Selatan ini. Andalkan menu sayuran, konsep sehat juga tercipta dari interior yang ramah anak. Mungkin tujuannya itu memang paksa-paksa kita untuk keluarga. Jadi banyak para ibu-ibu atau bapak-bapak yang datang ke sini itu membawa anaknya yang tujuannya itu memang untuk mereka, bukan hanya untuk mereka makan tapi juga anaknya untuk ke sini dan dibawa makan. Jadi terkadang itu banyak anak kecil yang susah agak makannya. Jadi kenapa banyak anak-anak yang kesini, karena memang dialihkan ke tema kita yang konsepnya itu playroom, jadi mereka bisa main sambil makan. Jajanan berkualitas pun mampu menjadi cara menggiring anak dalam pola hidup sehat. Tak heran jika banyak keluarga yang memilih restoran sejenis sebagai tujuan kuliner syarat gizi. Kalau aku sama keluarga aku senangnya duduknya di area ini karena banyak mainannya. Nah, anak aku suka main-main yang ada di sini. Terus dia jadi tambah suka makan, jadi lebih lahap aja. Pola makan sehat dibentuk dari lingkungan keluarga. Karenanya, orang tua harus jeli melihat kandungan yang terdapat pada makanan dan camilan mereka. Jika jeli, membuat sendiri hidangan untuk anak juga dapat berikan keuntungan. Dan tujuan untuk mencukupi gizi dan nutrisi anak terpenuhi. Francisca Wuri, Alma Silva melaporkan untuk NET.